Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatan li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu kana amlakakum li irbihi. Muttafaqun alaihi wa lafzu li muslimin wa zada fi riwayatin fi Ramadhan. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Satu riwayat hadis dari ummahatul mukminin Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridhai kepada beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, mencium aku, wa huwa shaimun, padahal Nabi lagi puasa, wa yubashiru, bahkan Nabi pernah yubashir, itu lebih tinggi dari mencium, dipegang, bersentuhan kulit sama kulitnya, yubashir. Wa huwa shaimun, dan Nabi lagi puasa juga. Walakinnahu, akan tetapi Nabi itu karena adalah seorang laki-laki, amlakakum li irbihi, yang bisa menguasai ia atas hawa nafsunya. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa lafdzu li muslimin, dan lafaz yang baru saja kita baca terdapat dalam Sahih Muslim. Wa zada fi riwayatin, dan ditambahkan pada satu riwayat, fi Ramadhan, ini terjadi pada puasa Ramadan, bukan puasa sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita menjadi obat buat kita.
Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sound dalam ya. Kenceng banget ya. Jangan sampai jangan sampai mengganggu kantor lantai 3 nanti. Soalnya baru masuk kantor aja udah dapat warning, Ustadz. Sekarang hati-hati, kalau terasa terganggu bisa kena pasal. Bisa kena pasal. Masa lagi ngaji kena pasal gitu. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan kun aliman. Nabi pesan sama kita, kun aliman. Jadilah engkau itu orang alim, orang yang berilmu, paham agama, mensyiarkan agama. Kenapa? Itu orang yang disenangi oleh Nabi ketika syariat agamanya dipertahankan dan diajarkan kepada orang lain. Kalau Nabi bilang nggak bisa jadi orang alim, au muta'alliman, jadi orang yang terus-menerus belajar agama. Sehingga apa? Minimal menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari kesalahan beribadah. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Apa panasnya api neraka? Merasa sudah baik, merasa sudah betul, padahal ibadahnya nggak diterima sama Tuhan. Udah merasa bagus, padahal ibadahnya ditolak sama Allah. Kalau nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi orang yang terus-menerus belajar, au mustami'an, jadi orang yang suka mendengar nasihat. Nih jiping, ngaji lewat kuping. Nanti naik pangkatnya jinder, ngaji sambil nyender. Dari gitu naik pangkat jituk, ngaji sambil ngantuk. Paling tinggi derajatnya jiler, ngaji sambil ngiler. Udah paling tinggi tuh, udah bangun ngaji sebentar banget ustadznya, lu tidur. Bukan sebentar ustadznya, lu tidur. Nggak apa-apa, masih mustami'an dia. Nggak bisa mustami'an, kenapa? Waktu nggak sempet, istirahat cuma setengah jam. Harus ke lapangan gitu. Au muhibban. Jadi yang keempat, minimal orang yang suka dengan kebaikan, suka dengan pengajian, suka dengan orang alim, suka dengan orang yang melakukan kebaikan, demen aja. Ini pengajian di mana nih? Di kantor PLN. Aduh, kalau aneh ada waktu luang, aneh pengen ke situ gitu. Kenapa? Aneh pengen dengar pengajian. Aneh dengar kata teman-teman kalau habis ngaji hati tenang. Kata teman-teman, pengen banget. Itu siapa itu? Oh, itu guru ngaji. Ya Allah, pengen banget punya keturunan begitu. Saya pernah ulang di sini, saya ulang lagi buat data begini, Pak. Kita manusia nggak sama-sama puhunan. Kalau pohon duren itu insya Allah ketika berbuah, buahnya buah duren. Gak mungkin buah nangka, gak mungkin. Orang yang nanam buah semangka itu pasti tumbuhnya buah semangka. Itu pohonan tuh. Tapi kalau manusia belum tentu bapak ibunya alim, ngelahirin orang alim belum tentu. Belum tentu orang yang melakukan kejahatan lahirnya juga itu anaknya jadi penjahat, belum tentu. Yang kita baca sering kita sebut orang hebat itu salah satunya Imam Ghazali. Imam Ghazali siapa yang kenal? Dibilang Hujjatul Islam, orang yang pandai luar biasa. Tahu bapaknya apa? Bapaknya tukang jahit, tailor. Bukan kiai. Tapi kalau ketemu orang alim, datang orang alim dari Jazirah, main ke Irak, dia lihat gitu. Ya Allah, jadikan anak saya seperti orang alim itu ya Allah. Datang lagi orang ahli agama, ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi orang yang faqih ya Allah. Datang orang yang ahli tafsir, ya Allah, mudah-mudahan anak saya pengen jadi ahli tafsir ya Allah. Dia doa, dia senang, dia cium tangan, dia hormat. Kenapa? Dia merasa nggak bisa tuh jadi orang yang tadi itu. Pengen keturunannya aja ya Allah yang jadi orang baik. Dia demen, dia cinta. Lahir nih Imam Ghazali. Punya kitab tafsir, punya Tafsir Al-Ghazali. Punya kitab tasawuf, punya Ihya Ulumuddin. Punya kitab Bidayatul Hidayah, punya semua. Kenapa? Ayahnya dulu cinta sama orang alim. Kata Nabi, fala takun khamisan. Jangan jadi orang yang kelima. Alim enggak, belajar bebel.
Mustami'an, jadi orang dengar nggak suka juga. Ustadz digibahin, motor gede-gede banget Ustadz. Oh, beseknya susah tuh. Iya, dia yang protes, gue yang bawa. Dia yang protes, emang naroin ya kan gitu. Mustami'an, kredit dari mana tuh, ngepet kali gak gue. Banyak duit gue sama duit lo. Muhibbat, demen juga kagak gitu. Fatahlika, itu orang yang binasa. Jangan, demen aja udah, titik sampai situ. Ini keberisikan nih. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat? Yang dosa itu kalau memang kita berisik, belum ada sepakatan perjanjian. Orang yang sholat di sini harus paham. Kenapa? Saya sholatnya ba'da zuhur, hari Rabu, hari Kamis. Itu sudah ada sepakatan pengajian. Dia udah tahu. Berarti kalau mau sholat dia nggak keganggu sebelum orang itu ada pengajian. Kalau nggak ada perjanjian, itu yang mengganggu begitu. Tahu-tahu kita berisik buka orang lagi sholat, itu mengganggu tuh, nggak boleh. Kenapa? Derajat sholat itu tinggi, tapi belajar juga fardu juga. Maka kalau ketemu tuh satu perbandingan seperti itu, yang sholat kudu paham, yang ngaji juga kudu paham. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ini perlu begitu. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang terganggu ya. Yang terganggu dua biasanya tuh. Pertama setan, kedua peranakan setan biasanya. Orang ngaji nggak demen Bang Ipul gimana, repot. Padahal dia mati minta ngajiin. Atau jangan di ngajiin, bacain pasal saya tuh. Auzubillah misalnya. Nah, hadis ini yang kita baca pertama adalah hadis yang keluar dari lisan Sayyidatuna Aisyah. Inilah hadis yang dipertanyakan oleh dua orang sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad pada waktu yang berlainan dan sempat diprotes. Bagaimana hukumnya bercumbu, mencium istri pada saat melakukan ibadah puasa? Karena orang-orang zaman now sekarang itu udah kebangetan lebay. Kayak orang di TV mau berangkat kantor, cium tangan, cipika, cipiki gitu. Cipika orang dulu mah nggak begitu. Berangkat kantor mau berangkat aja, yang penting pulang bawa duit. Kalau sekarang kan lagu banget ya, elah mau ke ladang sawah aja pipi mimi ya kan. Enak juga nih, pipi mau ke sawah dulu ya, pipi jangan lupa dibawa itu makanannya, sangku itu bilang ke sangku, ribet banget itu. Nanti mau dinner di mana ya, elah makan malam pakai rengginang, pakai makan dinner di mana. Enggak, sekarang itu jadi hukum gitu. Kita udah kebiasaan nih. Kalau mau berangkat kasih cium tangan, cipika, cipiki. Itu mubasyir lebih. Cipika, cipiki, mubasyir. Hukumnya bagaimana? Maka sahabat Nabi datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasul, saya biasa nih cium istri saya. Istri saya kalau habis dicium sama saya rada jinak dia." Nggak curiga dia, makanya saya cium dia. Nah, lempengan Ramadan, bagaimana nih saya? Boleh nggak saya mencium istri saya? Takutnya istri nggak jinak. Kata Nabi, nggak boleh nyium istri, batal puasa. Waduh, batal puasa. Satu ketika sahabat yang lain tanya sama Nabi, "Ya Rasul, boleh nggak bulan puasa nih saya nyium istri saya nih, boleh nggak Nabi?" Kata Nabi, boleh, silahkan, tidak batal puasa. Tidak batal puasa. Maka sahabat yang satu bilang, "Wah, kagak bener ini. Kagak bener ini. Kok bisa begitu Nabi?" Gitu. Maka jawabannya ini. Jawabannya hadis yang barusan kita baca. Aisyah cerita, di bulan Ramadan Nabi itu yuqabbilu, cium aku. Bahkan yubashir, lebih bersentuhan, cium tangan, pegang tangan. Nyontoinnya nggak pantas sih saya. Yubashir masa nggak paham sih? Bersentuhan kulit sama kulit, peluk gitu. Yubashir. Wa huwa shaimun, padahal Nabi lagi puasa. Tapi Aisyah memberikan keterangan, walakinnahu kana amlakum liirbihi. Tapi kalau kalian mau tahu, Nabi adalah seorang laki-laki yang bisa menahan daripada hawa nafsunya. Maka istidlal ulama dalam Ibanatul Ahkam, 4 mazhab beda-beda. Mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i mengatakan, orang kalau lagi puasa,
tolong hindarkanlah segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Kata Imam Syafi'i, jauhi. Termasuk sesuatu yang bisa membuat hawa nafsu syahwat kita naik, hindarin. Kenapa? Bisa menjerumuskan, membatalkan puasa. Kalau hawa nafsunya naik, bahkan sampai keluar inzal yang namanya mani, jatuh, batal puasanya dia. Dengan sebab apa? Naik hawa nafsunya. Maka Imam Syafi'i mengatakan boleh orang melakukan cium, memeluk istri di bulan puasa dengan catatan keras tidak naik hawa nafsu dan syahwatnya, apalagi menimbulkan birahi yang menyebabkan keluar sperma, maka hal itu diperbolehkan. Nah, sahabat yang nanya pertama tadi yang Nabi bilang, itu yang nanya pengantin baru. Tegangannya tegangan tinggi. Jangankan dicium, dipegang tangannya aja udah berdiri tuh. Wah, ini ada potensi batal puasanya. Kalau Nabi bilang cium boleh, itu naik itu. Tangannya kemana, mulutnya kemana? Batal nih kata Nabi, haram buat kamu, gak boleh, batal puasanya. Tapi yang kedua yang nanya udah sepuh, udah tua. Jangankan dia dicium, dipeluk, kedu, diseruling dulu, kadang naik, kadang enggak. Udah sepuh, nanya sama Nabi, bolehnya nyium istri? Kata Nabi, ya boleh, udah sepuh. Jadi patokan boleh nyium istri atau enggak itu patokannya di rokok. Di rokok tuh, kalau mau nyium istri Ramadan itu patokannya pakai rokok. Pakai rokok. Bagaimana caranya? Nyalahin rokoknya. Isep. Sundut. Pak Haji Murdo disundut sama Bang Ipul. Kalau panas tahu, masih ngangkat tangan cepet, itu nggak boleh tuh. Masih pengen kawin lagi tuh kalau begitu. Kenapa? Masih ada syahwatnya itu. Jangan coba-coba cium di puasa, bisa jadi yang lain. Tapi kalau didadak disundut, diem, panas. Jangan, aduh nanti lecet, panas. Udah begitu suaranya, itu mah jangankan nyium, cipokan boleh. Kenapa? Udah nggak ada setrumnya. Nggak ada setrumnya. Ini Imam Syafi'i. Jadi kalau kamu mau cium istri kamu boleh, dengan satu syarat, hati nggak boleh bohong. Nafsu naik apa enggak? Ya Ustaz, ngeliat bini selesai mandi aja pusing pala, lu jangan coba-coba cium. Kenapa? Nafsu lu naik, keluar inzal kita sampai sperma kita keluar, udah batal kita, wajib qodho, nggak ada puasa, nggak ada nilai puasanya. Paham? Jadi Syafi'i boleh cium dengan syaratnya. Tapi kata Imam Syafi'i, yang lebih utama, afdolnya jangan melakukan itu di bulan puasa. Kalau mau melakukan boleh, jangan di depan pintu pagar mau berangkat tuh. Tidak ada apa-apa, jangan di dalam. Yang kedua, jangan ada syahwat. Tapi kalau ada kayak gini-gini modelnya gini, wah ini jangan, pasti batal. Mama bisa aja. Kok lepas sepatu? Nggak jadi ke kantor, istirahat aja. Ini mah kalau ini mah jangan nih. Ada indikasi batal. Ini sahabat Nabi yang pertama yang Nabi bilang nggak boleh cium, hukumnya haram. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, hal itu diperbolehkan bagi orang yang berpuasa kalau dia bisa menahan hawa nafsunya. Tapi kalau nggak bisa menahan hawa nafsunya, itu jadi makruh buat dia. Tapi kalau sampai terjadi keluar inzal, jadi haram perbuatan. Udah Imam Syafi'i aja udah. Nanti nih kalau udah umur 80, 95, Nek mau cium, boleh tuh. Ya benar kata neneknya. Ya udah kesini aja bang, nggak bisa bangun, udah encok ini di kasur aja, udah cium dah tuh. Mau adu gigi sama gigi juga boleh, sampai nggak copot itu. Tapi kalau sekarang model Bang Anggi jangan. Kenapa? Terjerumus jadi batal. Jadi Nabi kondisional gitu. Hadis ini bisa menjawab dua hal begitu. Boleh apa enggak tergantung setrumannya. Kalau pengantin baru, jangan bisa. Tangannya kemana-mana, bibir bisa nyium knalpot, tangan bisa megang spion, bahaya, jangan. Paham ya? Bang Odi, ada ini tanbih, kayak nggak terima banget ngomong begitu. Ya asal kuat hawa nafsu aja. Kuat hawa nafsu. Nabi kata Aisyah hebat. Abis cium-cium udah biasa.
nggak ada gelagat gimana, seperti orang yang nggak melakukan apa-apa. Kenapa? Nabi irbihi, kan saya pernah cerita, Nabi hilmuhu yusbikul godobah, marahnya yang ada pada diri manusia itu kalah egonya sama kesabaran Nabi. Marah itu nggak bisa dihapus, itu nggak bisa. Mau bunuh rasa marah ya mati orang itu, tapi Nabi bisa memanage rasa marahnya sehingga marahnya kepada hal-hal yang negatif itu marah. Orang benci kepada agama, menghina agama, marah. Arahnya arah yang positif, bukan kepada yang negatif. Syahwat Nabi bisa ditahan sama Nabi. Kita kan saya cerita kemarin, kita nggak sarapan pagi 2 hari aja nendang pintu. Ngomongnya ngaco, istri macam apa lu? Gue mau berangkat masa nggak ada makanan. Nabi main ke rumah putrinya, ditawarin makan. Nabi bilang apa? Saya sudah 3 hari nggak makan. Bukan nggak sarapan, nggak makan. Ada istrinya Nabi pernah digamparin, nggak ada. Apalagi cuma kelas kita jauh, kelas kita aja. Jangan coba-coba. Nabi aja bisa, masa gua nggak bisa? Ya Allah, aduh susah. Orang ngelawan mulu, kata Nabi susah, nggak bisa. Jangan coba. Bisa nyetrum itu. Keluar sperma batal. Tapi kalau keluar spermanya laisa bil mubasyarah, tidur nggak sengaja kayak Pak Haji Murdo gitu. Ketemu Agnes Monica, ya kan, Agnes pakai megang ini kan, nggak lama keluar gitu, nggak batal. Kenapa? Laisa bil masuk, nggak, bukan karena persentuhan, nggak batal insya. Bersihin, mandi janabat, lanjutin puasa. Tapi kalau ada unsur bil mubasyarah, mandang, lihat, ya kan, bil mubasyarah itu onani, batal. Dayanya diterusin. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada beliau keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihtajama, Nabi melakukan hijamah, wa huwa muhrimun, padahal beliau dalam keadaan ihram, wahtajama, dan pernah juga beliau melakukan ihtijam, wa huwa shaimun, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Ini berkaitan tentang hijamah. Hijamah itu adalah bekam. Bagaimana tubuh kita ada caranya dikeluarkan darah kotornya. Sahabat Ibnu Abbas pernah melihat Nabi dalam 2 keadaan. Pada saat ihram haji, Nabi berbekam. Oh, berarti perboleh. Waktu ihram itu, bekam itu boleh, tidak merusak ibadah. Yang jelas dalam hadis ini mengatakan Nabi juga melakukan hijamah, mengeluarkan darah pada saat Nabi Muhammad dalam keadaan puasa. Maka kita kalau dalam keadaan puasa, kerokan boleh. Kerokan, tahu kerokan nggak sih orang sini? Pakai minyak tanah tuh kalau yang kulitnya rada kasar, nah dikerok, itu boleh. Jangankan dikerok, dibekam yang keluar darah masih diperbolehkan. Ada 2 tuh, ada yang menggunakan mangkuk, ada yang pakai fasdu, yang ditetel dikeluarin pakai jarum seperti suntik. Maka hal itu tidak membatalkan. Kenapa? Hal itu mengeluarkan yang ada pada diri kita, bukan memasukkan ke dalam rongga kita. Tapi kalau yang memasukkan ke dalam rongga kita, itu yang batal. Nanti penjelasannya di belakang. Berarti apa? Donor darah boleh nggak bulan puasa? Boleh nggak? Boleh. Dengan catatan dia tidak lemas yang menyebabkan batal puasa. Kalau habis donor, wah lemes nih, gak kuat minum susu, makan biskuit, jangan. Kan biasanya kalau habis didonor dapat biskuit sama susu ya Bang Ipul ya. Ya di sini begitu kan? Iya, di masjid saya juga gitu, dapat susu sama biskuit, dapat biskuit. Wah gak kuat nih, jangan dipaksa. Kenapa? Kalau yang menyebabkan itu dia menjadi lemah batal puasa, hijamahnya ataupun melakukan donor darahnya jadi haram. Tapi kalau enggak biasa aja gitu, puasanya jalan, maka hal itu diperbolehkan.
Bolehkan. Ini mengeluarkan yang ada pada diri kita, sesuatu yang tidak masalah dan tidak membatalkan puasa. Tapi ingat, nanti ada perkara yang masuk ke dalam rongga kita, itu yang membatalkan puasa. Kenapa? Mimisan gak batal puasanya, kecuali mimisannya diambil, dijilat, dimakan, batal. Tapi kalau keluar normal gak batal. Habisin, udah selesai, tutup pakai sedaun sirih, aman, lanjutin puasa, gak batal. Kalau yang dari hidung nih, kalau mimisan dari bawah, batal. Head maksudnya, mimisan udah batal itu mah. Itu abang yang mimisan itu namanya apa itu? Pendarahan kalau itu. Nah, itu batal. Paham ya? Jadi donor darah di Ramadan bisa. Belum masuk vaksin nih, booster 4 belum. Nanti bagaimana hukumnya vaksin booster 4 diinfus bagaimana? Nah, paham di sini. Tapi ada hadis an Syaddad bin Aus radhiyallahu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari Syaddad bin Aus, semoga Allah meridhoi kepada beliau. Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil Baqi. Pernah Nabi datang kepada seseorang di Baqi dekat Madinah. Wa huwa yahtajimu, dan dia sedang dihijamah, lagi dikeluarkan darah kotornya, lagi dibekam. Fi Ramadhana, di bulan suci Ramadan. Faqala, maka Nabi mengatakan, aftaral hajimu, telah berbuka puasa tadi orang yang berbekam, wal mahjumu, dan orang yang mengambil darahnya. Ini hadis bertentangan sama hadis yang sebelumnya. Secara logika itu bertentangan, padahal tidak bertentangan. Hadis yang tadi pertama kita baca, berbekam itu boleh. Ini yang dipakai kuat oleh Imam Syafi'i, itu boleh. Hadis ini yang kedua yang kita baca, itu hadisnya sudah dimansuh namanya, sudah dihapus. Tapi hukumnya masih dipakai oleh beberapa mazhab yang lain, termasuk mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Mereka menganggap itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena orang membekam pada saat itu nggak pakai alat, tapi ditusuk, disedot. Yang sedotan darahnya memungkinkan najis mulutnya ataupun tertelan yang bisa membuat dia batal. Yang kedua, yang dibekam umumnya darahnya keluar lemes sehingga bisa batal dengan pingsannya dia. Maka mazhab Imam Malik mengatakan jangan dibekam di Ramadan, bisa terjadi batal. Tapi hadis ini sudah dimansuh dengan hadis yang barusan sebelum kita baca. Nabi mengatakan boleh, syaratnya lu nggak boleh lemes. Yang kedua, nggak ada sesuatu yang masuk kepada mulut orang yang melakukan bekam. Sekarang nggak pakai gitu, pakai alat disedot, bukan pakai mulut. Sehingga yang nyedot aman, yang berbekam sehat, maka tidak merusak daripada amalan ibadah puasa. Jadi jangan pernah membaca satu hadis tanpa melihat hadis yang lain. Seperti yang saya ceritakan tadi itu, orang nanya sama Nabi mencium istrinya. Nabi bilang tidak boleh, yang ini boleh, diadu paradoks. Enggak, tapi lihat Syiaul Kalam sama histori sejarah. Yang nanya kondisinya masih pengantin baru, yang ini udah tua. Jelas hukumnya beda. Dijelaskan pada hadis Sayyidatuna Aisyah. Al-Quran pun begitu. Manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Ada ayat-ayat Al-Quran itu yang sudah dimansuh ayatnya, tapi hukumnya diperbarui. Apa dulu contohnya? Asyaikhu wa syaikhatu farjuhuma. Apabila kakek-kakek sama nenek-nenek melakukan perbuatan zina, maka rajamlah keduanya. Kakek-kakek sama nenek-nenek melakukan zina. Dulu kita mikir yang namanya kakek-kakek, nenek-nenek itu udah tua, udah peo, ya kan? Sekarang Meriam Bellina udah kayak nenek-nenek itu, udah nenek-nenek. Jadi nenek-nenek dulu sama sekarang udah beda itu, cakep banget gitu. Jadi mungkin nggak berzina, mungkin, tapi hukumnya sudah dihapus sama Allah secara tekstual. Tapi keberadaan hukumnya ada, diganti apa? Azani wazaniatu fajliduhuma.
apabila ada laki-laki ataupun perempuan. Jadi bukan kakek nenek-nenek, lebih umum laki-laki perempuan yang melakukan zina, maka rajamlah keduanya. Jadi hukum secara bahasanya tidak ada, tapi hukmiyah ada. Ini juga hadis, ada yang nasih, ada yang mansuh. Ada yang dihapus, ada yang masih ada. Yang masih ada dipertahankan oleh sebagian mazhab karena mengatakan apa? Hal ini perlu dikatakan haram supaya terhindar dari batal puasa. Imam Syafi'i mengatakan enggak, ada ihtiyatnya. Jadi ujungnya sama hasilnya walaupun konteks hadisnya secara logika paradoks. Itu jadi kalau mau memahamin hadis nggak boleh satu. Ini hadis satu dibawa kemana-mana, galak banget. As-sholatu ala waktiha. Sholat di depan harus di awal waktu. Kapan di awal waktu? Azan nih, kita siap-siap. Azan selesai, sholat sunnah langsung qomat. Itu sholat di awal waktu. PA. Ketemu hadis Nabi. Nabi sholat zuhur nanti menunggu panasnya di bumi berkurang. Sehingga digambarkan anak onta yang menempelkan kakinya bisa naruh lagi. Berarti buminya sudah adem. Berarti nggak langsung siang, enggak. Berarti kurang 15 menit. Berarti Nabi nggak sholat di awal waktu. Itu dia jawab apa? Itu kan Nabi, lu yang PA. Lu nggak paham makna awal waktu apa. Baca hadis yang lain, komprehensif sehingga apa? Nggak salah. Yang galak baru dapat satu nih. Semuanya ditembak, semua hadisnya sama. Ya geblek dirinya. Jadi geblek. Nah, hadis yang ketiga dikuatkan lagi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, hadis dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridai kepada beliau, qala beliau mengatakan, awalu ma kurihatil hijamatu lis-shaimi an Ja'far bin Abi Thalib. Yang pertama kali perbuatan yang dibenci daripada melakukan hijamah, bekam pada bulan suci Ramadan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far waktu itu bulan Ramadan melakukan hijamah, Nabi ngelihat dia marah. Nabi, ngapain hijamah? Batal puasa. Wa huwa shaimun, dan Nabi pada saat itu melihatnya dalam keadaan puasa. Famarra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka berlalulah Nabi dengannya, bahwasannya beliau mengatakan aftar hadani, telah berbuka keduanya. Tsumma rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-shaim. Pernah juga Nabi memberikan rukhsah, keringanan Nabi sesudah orang yang melakukan hijamah pada saat dia berpuasa. Wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaim, yaitu adalah sahabat Anas yang dihijamah dia dalam keadaan berpuasa. Jadi hadisnya begini, Anas bin Malik nguatin nih kalau bahwasannya yang namanya dibekam itu boleh. Kenapa? Anas bin Malik cerita sendiri, waktu itu yang pertama kali ketahuan sama Nabi bekam di bulan Ramadan itu Ja'far bin Abi Thalib. Nabi marah sampai Nabi bilang, dua orang ini udah batal puasanya. Yang nyedot darahnya batal puasanya, lalu yang dihijamah dia lemes, dia batal puasanya. Tapi kemudian pada beberapa waktu yang lalu rukhsah, berubah hukum Nabi, ada keringanan. Boleh orang berpuasa melakukan bekam asalkan syarat tadi bisa diselamatkan. Siapa yang ketahuan diperbolehkan? Saya sendiri, Anas. Maka syarat dibekam boleh, donor boleh. Sama nanti hukumnya sama orang yang muntah. Muntah yang tidak disengaja keluarin, gak apa-apa. Batal gak puasanya? Enggak. Yang bahaya itu kalau yang grog-grog naik ke atas, udah naik ke mulut, ditelan lagi. Ini yang batal nih. Pertama, dia menelan sesuatu ke dalam tenggorokannya. Kedua, bendanya najis nih. Nah, muntah ini najis. Dicampur sama air ludah dia yang banyak, mulutnya jadi najis semua, batal. Tapi kalau dia keluarin muntahnya, semuanya, nggak sengaja gitu, mulutnya najis, kumur-kumur, suci kembali, aman. Tapi kalau yang tadi ditelan lagi, batal karena minum muntahnya. Kedua, mulutnya najis, karena air mulutnya dia semakin najis ke dalam. Minum air muntah najis, batal puasa. Sama nih, sama kasus hijamah. Darah kan najis di sini, makanya langsung dibuang. Kita ngulem koras dulu, zaman saya orang tua nyewa punya ikan lohan, nyedot itu air. Kadang masih ketelan, gitu, masih ketelan tuh kayak begitu orang hijamah. Sekarang kan nggak pakai alat. Yang kedua udah dihitung nih, lu sahur nggak tadi? Sahur, banyak nggak makannya? Banyak.
pakai apa? Pakai jengkol, pakai ini. Enak, nggak pusing, nggak. Kasih dulu 1. Punya nggak palanya? Nggak, tambah lagi 1. Punya nggak? Lemas nggak, tambah. Baru tambah. Sehingga perbuatan itu masih diperbolehkan di bulan puasa. Jelas? Ada pertanyaan? An Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis pula dari Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridhoi kepada beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadhana. Iktahala itu menggunakan celak mata. Fi Ramadhana, di bulan Ramadan, wa huwa shaimun, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Celak mata. Celak mata tahu gak sih? Sifat mata. Biasanya ada laki-laki atau perempuan menggunakan sifat mata. Boleh nggak pakai sifat mata? Nah, yang membatalkan puasa itu apabila memasukkan ke dalam rongga. Rongga apa? Pertama, yang nggak boleh masuk itu kepada rongga mulut. Jelas. Nyisa daging dikit. Telan nih, putar balik, telan, batal. Sayang nih tadi daging holiko, stik holiko, enak, batal. Ini rongga. Rongga hidung, impus dari dalam, batal. Karena masuk ke kerongkongan. Telinga, batal. Kalau masih korek kuping di bawah zuhur masih aman. Tapi kalau dikasih obat tetes, batal. Anus, batal. Sehingga yang tidak membatalkan cuma 1, rongga mata doang. Ini juga masih khilafiyah. Kalau makainya sampai terasa pedih ke dalam mata, masih ada yang mengatakan batal. Tapi paling buruk hukumnya makruh. Tapi kalau dia pakai udah biasa gitu, seret kayak istri saya itu udah biasa, dia merem aja bisa dia. Artinya udah biasa karena kebiasaan dari kecil gitu. Maka dilakukan di bulan Ramadan nggak batal. Jadi rongga yang ada di mata tidak batal. Makanya obat tetes mata batal apa enggak? Batal apa enggak? Batal apa enggak? Enggak batal. Tidak batal. Kuping yang batal. Kuping yang batal. Berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama hadis ini yang mengatakan obat tetes mata itu membatalkan kalau menurut mereka masuk ke dalam rongga, masuk dari khaisum tenggorokan sampai dalam, itu batal. Tapi dalam penelitian nggak ada obat mata masuk sampai ke tenggorokan, nggak ada, kecuali dari hidung sama dari mulut yang masuk ini. Silakan dibuktikan dalam kajian kitab fikih-fikih yang lain. Pertama, hadisnya dari celak mata ini. Yang kedua, ternyata mata tidak masuk ke dalam tenggorokan. Sehingga boleh nggak obat tetes mata? Boleh. Paling parah itu mereka sampai makruh melakukan hal itu. Silakan nanti kalau masih belum yakin, dibuka dalam beberapa kitab fikih yang lain. Banyak yang mengatakan demikian. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak apa-apa kalau menggunakan obat tetes mata yang diletakkan di atas mata. Tapi kalau diletaskan di sini, batal. Ya, batal. Satu hadis lagi yang terakhir. Masih kuat ini? Satu hadis lagi ya, terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang, kata Nabi, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang, nasia, yang lupa, wa huwa shaimun, dia dalam keadaan berpuasa, fa'akala au syariba, lalu dia makan ataupun minum, falyutimma saumahu, maka sempurnakanlah daripada puasanya. Fa innama, maka sesungguhnya makanan itu, at'amahullahu, adalah makanan yang diberikan oleh Allah, wasaqahu, dan minuman yang diberikan oleh Allah. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walil Hakimi, dan daripada Imam Hakim dikuatkan, man aftara fi Ramadhana nasiyan, siapa orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan dalam keadaan lupa,
fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada atas dirinya, wala kafaratun, dan tidak ada kafarat terhadap dirinya. Ini orang yang lupa di bulan Ramadan. Orang yang batal puasanya itu hukumannya dua. Ada yang hukumannya hanya membayar puasanya saja, ada yang hukumannya membayar kafarat juga. Nah, ada orang yang buka puasa di siang hari tapi tidak wajib mengqadha dan dia tidak wajib membayar kafarat. Siapa? Orang yang lupa ketika melakukan ibadah puasa makan. Puasa makan dia. Pagi-pagi nyendok nasi, padahal sisa sahur tuh. Nasi goreng doang sama telur gitu. Taruh, dia makan aja tuh. Makan, dahak, minum juga ya kan. Nyalain rokok mil ya kan. Apa Marlboro yang itu kan. Bininya bilang, "Bang, ya lu kagak puasa?" Astagfirullah. Matiin rokoknya, lap mulutnya, kumur-kumur, lanjutin puasa. Itu yang lupa makanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, kalau kita tahu gitu, saya tahu Pak Haji Murdo puasa gitu. Saya yakin dia puasa, Ramadan yakin saya puasa. Tiba-tiba dia siang makan gitu. Maka saya jangan ganggu, kenapa? Dia lagi dapat makanan dari Allah. Kalau saya yakin nih gitu. Wah, nggak mungkin nih Pak Haji Murdo pakai peci. Zuhur di kantor tiba-tiba hari Rebo makan nih gitu. Saya diemin aja gitu. Ntar dia udah selesai, udah minum, baru kita, "Pak Haji puasa." "Puasa Ustaz, tadi kau makan." Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa, itu rezeki dari Allah. Jangan dibercandain nih, lagi makan, lagi pedes. "Pak Haji kan puasa." Aduh, lagi makan, lagi pedes-pedesnya belum minum gitu. Lu ngingetinnya apa pas lagi begini? Emang sengaja Pak Haji, biar Pak Haji, aduh gimana nih ya, puasanya nggak batal tapi nyiksa nih apa? Orang habis makan pedes, makan Indomie belum minum. Jangan, dia lagi dikasih makan sama Tuhan gitu. Dikasih makan sama Tuhan. Jadi kalau kita puasa nggak dalam keadaan lupa nggak batal. Yang sering kalau Ramadan susah begitu. Kenapa susah? Suasananya ke bawah gitu. Yang susah itu kalau lagi puasa sunnah. Saya punya guru Allah yarham Kiai Musyafa bilang ujian paling berat itu puasa, itu berat banget. Dia niat puasa nih. Malam, ya Allah, saya mau puasa. Sahur beliau. Sahur habis sahur nyetorin ngajarin saya setoran Quran jam 6. Udah niat nih dia, udah nggak bayar minum, biasa kan lo ajar dia nggak bayar minum. Gak lama selesai dia mau ke Jakarta pakai baju, sama istrinya disuruh sarapan, makan dulu ya, belum ke Jakarta. Iya, makan dia, makan minum, selesai. Astagfirullahaladzim, kenapa ya astagfirullahaladzim? Aku niat puasa. Kenapa tadi sarapan? Kata istrinya, udah nggak apa-apa, orang lupa. Ya udah dah, berangkat ke Jakarta, jalan ke Prapanca sih. Jalan diam gitu, sampai rumah ketemu sama Umi sama ibu mertua. Musyafa sehat. Pas banget Umi masak, makan dulu. "Iya Mi, makan dia." Makan. Zuhur tuh makan. Selesai makan, dia telepon istrinya, "Ayo udah ketemu Umi." "Udah, alhamdulillah tadi tawarin makan." "Lah, kok makan? Kan aja puasa." Astagfirullahaladzim. Lanjut lagi, boleh. Itu at'amallahu wa saqahu, dikasih makan gitu. Beliau sendiri yang cerita sama saya sampai bilang, enak banget sampai 2 kali. Allah, kalau Ramadan dikasih begini mulu 30 hari, insya Allah Ramadan berkah kita, nggak ada lemas gitu, nggak ada gitu. Ini dalam keadaan lupa. Tapi nggak berlaku buat jima. Mau ngomong jima lupa kan? Lakukan kan? Udah tahu saya. Kalau jima lupa gimana? Bininya pasti ingat. Kan semalam muda, main terabas aja batal, kena kafarat dia. Puasa. Kenapa di sini cuma makan doang? Karena binafsihi, nggak ada yang ngingetin. Kalau jima itu 2 orang, masa suami istri sama-sama lupa PA? Uzurnya nggak ada, nggak kuat, maka dia tetap kena. Biar dia lupa. Saya udah paham nih. Enggak di mana-mana habis jelasin ini begitu. Kalau jima lupa nggak ada, suami istri PA dua-duanya lupa. Yang PA mah di sini doang, makmum lupa rakaat, imam lupa rakaat di sini doang. Yang di mana-mana nggak ada, imam pasti ingat rakaat. Kalau dia lupa, makmumnya yang tanbih. Lah sekarang imam sama makmum sama-sama bingung, yang sebelahnya berdiri, yang sebelahnya duduk.
Ini di sini doang. Makanya saya udah siapin jawaban Pak Haji Burdo, tangan-tangan pasti jima yang gitu. Kalau jima lupa bagaimana? Dosa. Yang kenapa istrinya ingat? Istrinya benar-benar lupa nih. Pak Haji Burdo ingat, pura-pura lupa ya Pak Haji yang kena kafarot. Ya Ustaz, saya lupa Ustaz gitu. Saya ingat pas udah masuk udah enak gitu. Nggak boleh, agama nggak boleh diakal-akalin. Hah? Iya, saya sebenarnya sih iman kuat, iman Ustaz. Nah, ini nggak udah. Paham? Jadi kalau mau 1000 kali lupa, walaupun nanti ada kaul, kalau makannya sedikit nggak batal, kalau banyak batal, enggak. Mayoritas kalau yang namanya lupa, hukumnya diangkat sama Allah. Dialah ke depan nikmat, kita diem, jangan. Dia udah selesai minum, udah beresin, Pak Haji puasa kan? Puasa. Kok tadi ini? Oh, astagfirullah, dia lupa, nggak apa-apa. Gitu. Sering kok saya di mana-mana. Kadang di gedung Sampurna gitu ngajar siang gitu, itu jam 12 ada bekas kopi gitu. Oh mungkin dia lupa kali, ada rokok, ada kopi, karena pegang gelasnya rada anget. Wah ini lupa ini, dia nyalain kompor diaduk, lupa gitu. Bisa jadi mungkin lupa ya. Ustaz ya, saya jaga ke parkiran dulu. Oh iya silakan gitu, tapi kopinya anget, mungkin dia lupa kan gitu. Saya pengen tegur belum habis, makanya saya tunggu habis sih. Jangan ya, ini dalam keadaan lupa, nggak ada qadha, nggak ada kafarat, nggak ada qadha, nggak ada kafar. Bagi yang lupa, sempurnakan ibadah puasa. Bagaimana besok orang yang dalam tadi keadaan muntah, orang dalam keadaan berpergian, sering salah kita paham siapa orang yang diperbolehkan membatalkan puasa. Lalu bagaimana orang yang mengambil rukhsah, masih banyak kita hal-hal yang berkaitan. Jadi orang yang nggak boleh berpuasa itu ada banyak. Ada yang dapat rukhsah gitu. Orang-orang tua yang nggak kuat puasa. Nah, bagaimana cara menangani orang yang tidak kuat puasa? Jangan seperti orang bodoh gitu. Orang tua baru banget meninggal. Habis tarawih nih, puasa sehari meninggal gitu. Gimana bayar zakatnya? Bego lagi itu namanya. Bego. Kenapa? Dia nggak tahu hukum siapa yang wajib bayar zakat, kapan mengeluarkan zakat, kapan bayar fidyah. Fidyah itu buat yang ninggalin sholat, apa yang buat meninggalkan puasa. Lalu siapa yang wajib bayar fidyah? Ibu-ibu yang hamil, yang khawatir dengan kandungannya atau khawatir atas dirinya. Kita jangan tutup kuping, kan punya bini kan, bini buntingnya Ramadan. Ya Allah, nggak kuat niat. Kalau puasa nggak kuat, hamil nih aku, perbuatanmu ini. Nah, ya kan, akhirnya dia nggak puasa dah tuh. Wahnan ala wahnin, boleh nggak? Kalau boleh, lalu bagaimana bayarnya? Puasa doang atau wajib bayar fidyah? Kalau dia dalam keadaan hamil. Ya Bang Ibu, betul? Iya. Kalau yang belum nggak punya bini mah terserah dah. Tapi kalau yang punya bini, kalau punya pikiran pasti dipikirkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man zara'ul qai'u fala qadha alaihi wallahu a'lam bishawab.